Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 2 NIM 1800110047. Di sini saya akan membahas tentang pengertian aliran realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang sangat luas, meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat dengan idealisme objek di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau bersandar akal. Diketahuinya atau menjadi objek pengalaman, tidak mempengaruhi watak suatu benda atau mengubahnya. Benda-benda atau objek memang memiliki hubungan, namun benda-benda atau objek tersebut tidak diciptakan atau diubah kenyataan bahwa ia diketahui oleh objek. Aliran realisme dalam filsafat berbanding dekat dengan aliran idealisme, meski dalam posisi yang dikotomi. Dalam pengertian filsafat realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan ada hubungannya dengan pikiran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Hade. Saya dari jurusan Biau semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari aliran realisme di dalam aliran realisme ada terdapat juga pengertian jenis-jenis prinsip. Nah, salah satunya juga ada terdapat juga ciri-ciri aliran realisme. Di dalam aliran realisme ada terdapat yang pertama itu mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang banyak. Nah, aliran realisme ini dia juga menceritakan peristiwa-peristiwa keseharian masyarakat yang dialami oleh orang banyak. Jadi dia juga banyak menceritakan, lebih ke mengangkat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh orang banyak. Terus yang kedua, menggambarkan masyarakat yang situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-hari. Dan terus yang ketiga, karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Terus yang keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang besar-besarkan ala romantisisme. Terus yang kelima, memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Terus yang keenam, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal dengan seperti kaum bangsawan. Terus yang terakhir adalah objektif terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan, misalnya mengangkat peristiwa tragisnya perang yang dihasilkan oleh permainan politik kelas atau melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya. Nah, aliran realisme ini tuh dia banyak mengangkat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tersebut. Dia bisa lebih ke mengangkat peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan dia juga aliran realisme ini dia tidak pernah memandang bulu, orang kaya, orang miskin, semuanya dia pandang itu sama. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu bagian D, jenis-jenis realisme. Yang dimana aliran realisme dibagi menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme alam. Yang pertama, aliran realisme rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu bagian D, jenis-jenis realisme dan implikasi. Jenis-jenis
Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu bagian D, jenis-jenis realisme. Aliran realisme dibagi menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme alam. Yang pertama, aliran realisme rasional yang berasal dari Aristoteles dibagi menjadi dua lagi, yaitu A. Realisme klasik. Realisme klasik berasal dari pandangan Aristoteles, menganggap bahwa segala sesuatu yang ada berdasarkan hal yang nyata. Aristoteles menganggap bahwa setiap benda yang ada tanpa adanya roh. Yang B. Realisme religius. Realisme ini berasal dari pandangan Thomas Aquinas, yaitu filsafat agama Kristen yang lebih dikenal dengan aliran Thomisme. Aliran ini menganggap bahwa jiwa itu penting walaupun tidak nyata seperti badan, sehingga aliran ini mempercayai bahwa jiwa dan badan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan didapat dari wahyu, berpikir, dan pengalaman. Aturan-aturan keharmonisan alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan yang harus dipelajari. Bagian kedua, aliran realisme alam atau aliran realisme ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan alam. Aliran realisme ini bersifat skeptis dan eksperimental. Aliran ini menganggap bahwa alam semesta ini nyata dan yang mempelajari adalah ilmu pengetahuan, bukan ilmu filsafat. Tugas ilmu pengetahuan adalah menyelidiki semua isi dalam, sedangkan tugas ilmu filsafat adalah mengkoordinasi konsep-konsep dan penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Bagian E, implikasi. Implikasi pandangan realisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikannya membentuk individu yang dapat menyelesaikan dari dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua, kepedulian. Pendidikan peserta didik adalah memperoleh instruksi dan harus mengetahui pengetahuan. Yang ketiga, peran guru ialah menguasai materi, memiliki keterampilan. Yang keempat, kurikulum yang dikembangkan bersifat konferensif, itu membuat semua pengetahuan penting. Yang kelima, metode yang dilaksanakan didasari oleh keyakinan bahwa semua pembelajaran tergantung pada pengalaman. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Fitri. Di sini saya akan membahas aliran naturalisme. Yang pertama, pengertian aliran naturalisme. Naturalisme adalah teori yang menerima natura atau alam sebagai keseluruhan realistis. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia sampai pada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistis terhadap alam dengan adanya kekuatan atau wujud di atas atau di luar alam. Membuat sebuah karya naturalisme merupakan aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan yang dibuat agar nampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Naturalisme pada seni rupa dapat menjadi istilah yang digunakan untuk menyatakan kemiripan dengan alam. Gambar yang sangat mirip dengan referensinya dapat disebut natural di luar konteks aliran naturalisme. Sementara pada dunia sastra, aliran naturalisme biasa ditulis dengan huruf N besar untuk menyatakan bahwa naturalisme adalah istilah spesifik untuk suatu aliran, bukan istilah natural untuk konteks apa saja. Aliran naturalisme adalah aliran yang menggambarkan kembali kondisi alam yang dengan penggambarannya semirip mungkin, dengan seakurat mungkin, sesuai dengan kenyataan alam yang dilukisnya. Naturalisme sendiri merupakan aliran yang menjadi apresiasi bagi seniman terhadap alam. Seniman dalam aliran naturalisme ini biasanya hanya memilih dalam keadaan waktu tertentu, bisa sejam ataupun 2 hour, untuk dapat melukis pemandangan yang luar fantastis. Yang kedua, tokoh aliran filsafat naturalisme. Yang pertama, John Amos Comenius.
Menurut John Amos Comenius, pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam sebagai pendeta protestas sekaligus pedagogik. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Percikan pemikiran Comenius berpengaruh pada teori-teori pendidikannya. Selain itu, Comenius juga mengemukakan bahwa dimensi kedua dari filsafat pendidikan naturalisme adalah penekanan bahwa belajar itu merupakan kegiatan melalui indera. Belajar melalui indera merupakan inti dari metode belajar naturalistik. Yang kedua, John Lutsky dalam buku esai Concerning Human Understanding, ia mengemukakan bahwa teori dalam jiwa diperoleh dari pengalaman nyata. Dalam formulasi redaksi yang berbeda dengan maksud yang sama, John Lutsky mengatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam jiwa tanpa melalui indera. Kesimpulan lebih lanjut dari Staternet Lutsky adalah jiwa senantiasa kosong dan hanya terisi apabila ada pengalaman. Oleh karena alam merupakan spot power bagi pengisian jiwa, maka proses pendidikan harus mengikuti tertib-tertib perkembangan alam. Kalau alam serba teratur, ia menghendaki pengajaran pun harus teratur. Mata pelajaran harus diajarkan secara berurut, step by step, dan tidak bersamaan. Yang ketiga itu Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari tiga hal, yaitu alam, manusia, dan barang. Bagi Rousseau, seorang anak harus hidup dengan prinsip-prinsip alam semesta. Rousseau dalam bukunya yang sangat mementun berjudul A Mile of the Education, buku ini terdiri atas 5 jilid dan merupakan buku roman pendidikan dengan pemeran utama Emile dan Scipio. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Hizbul Fikri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya, yakni ke bagian C, ciri-ciri aliran naturalisme. Yang pertama, mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. Yang kedua, teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. Yang ketiga, membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Yang keempat, naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. Kemudian mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Dan yang terakhir, yang keenam, melukiskan kecantikan atau ketampanan potret manusia apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan. Kemudian bagian ke D, pandangan aliran naturalisme terhadap pendidikan. Aliran ini memandang bahwa sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran yang natural juga. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajarkan murid. Terdapat 5 tujuan pendidikan dalam paham naturalisme, yakni yang pertama, pemeliharaan diri. Yang kedua, mengamankan kebutuhan hidup. Yang ketiga, meningkatkan anak didik. Yang keempat, memelihara hubungan sosial dan politik. Dan yang terakhir, menikmati waktu luang. Selain kelima tujuan yang disampaikan oleh Spencer juga menjelaskan 7 prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme. Yakni yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak.
Kemudian yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan. Merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda. Kemudian yang terakhir, yakni metode instruksi dalam pendidikan menggunakan cara instruktif atau hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Kalaupun dilakukan hukuman, hal itu harus dilakukan secara simpatik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak. Kemudian yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan. Merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda. Kemudian yang terakhir, yakni metode instruksi dalam pendidikan menggunakan cara instruktif atau hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Kalaupun dilakukan hukuman, hal itu harus dilakukan secara simpatik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.